Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan dan Bunda Maria, kita pasti pernah mengalami diajar dan mengajar. Semua ajaran pasti baik untuk manusia dan masa depan. Tetapi tidak semua orang mau menerima ajaran. Kalau Anda merenungkan betul posisi sebagai orang tua, pasti Anda mau mengajar anak Anda menjadi orang baik. Demikian juga kalau Anda pengajar, pasti Anda mengajar murid supaya mereka sukses dan menjadi baik. Tentu Anda juga mengalami ketika Anda mengajarkan anak dan anak tidak taat. Makan hati kan? Bisa marah juga. Kalau sampai orang tua tidak mampu memarahi anak karena sudah diajarkan, tetapi tidak juga rubah-rubah, Anda agak kurang normal menjadi orang tua. Harus berani marah kalau memang sudah diajarkan, tapi tidak mempan-mempan. Guru juga seperti itu. Tuhan juga seperti itu. Dalam bacaan pertama kita mendengar dari kitab Nabi Yesaya bagaimana Tuhan marah kepada orang Israel karena saking bebalnya. Sudah disayang, diselamatkan, masih juga bebal. Akhirnya Tuhan marah. Jadi kalau kita betul mendalami,
apa yang sudah kita dengar dalam bacaan pertama itu Tuhan marah. Kita juga ingat ketika Yesus mencungkir balikan meja-meja dan kursi-kursi di bait Allah. Marah dia. Tapi kita kalau Romo marah sedikit karena kita tidak taat dan tidak ikut aturan gereja, Romo apa kayak gitu. Jadi marah itu bukan soal marahnya saja, tapi motivasi dan tujuan memarahi itu apa. Itu lebih penting dari sekedar marah. Bahkan dalam solo-solo referen Mazmur, kita dengar bagaimana Tuhan berbicara dengan begitu keras. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jadi Bapak Ibu, teguran, nasihat dan ajaran itu penting, perlu didengar. Anak-anak zaman sekarang susah sekali diajarkan, apalagi ditegur. Susah juga menemukan orang tua yang mampu menegur anaknya. Kenapa Anda takut untuk anak Anda jadi baik jika ditegur dan dinasehati? Karena kalau kita tidak mampu menegur dan menasihati untuk mengajarkan anak menjadi lebih baik, itu sama dengan kita mencuci tangan untuk bertanggung jawab. Nah, Yesus dalam Injil juga mengajarkan murid-muridnya juga dengan keras. Tentu kalau berbicara dengan orang lain lagi Yesus berbicara. Tapi khusus untuk murid-muridnya, ia berbicara keras. Jangan ikut saya kalau kamu tidak mampu mengasihi saya lebih daripada orang tuamu, adik kakakmu, saudara-saudaramu. Kalau kita pikir pendek, bisa saja bilang, persetan juga kau Yesus. Sudah baik kita mau ikut, kau marah-marah lagi. Tapi inilah hal yang dilakukan oleh seorang guru ketika konteksnya dia sedang mengajar. Dan Yesus mengajar murid-muridnya supaya mereka betul menjadi pribadi yang tangguh. Bapak Ibu, kalau terlalu memanjakan anak, besok-besok anak Anda tidak akan tangguh. Sedikit saja orang bentak, langsung down. Harus mengajarkan anak memang betul-betul bukan dengan kasar, tapi dengan keras, dalam arti berani memarahi kalau mereka sudah diajar tapi terus buat hal yang sama. Itulah yang dapat kita petik dari dua bacaan suci pada hari ini. Tuhan loh, dalam bacaan pertama marah. Orang Israel sudah dibantu, kok buat penyembahan berhala. Giliran untuk buat penyembahan berhala, mereka punya uang. Giliran datang kepada Tuhan, mereka banyak alasan. Saya pikir sama saja dengan kita. Giliran pesta di keluarga dan di rumah, kita ada uang. Giliran untuk gereja, mengeluh tidak ada uang. Untuk hal-hal lain yang tidak terlalu penting, kita selalu punya waktu dan meluangkan waktu untuk pelayanan di gereja, selalu alasan sibuk. Tuhan marah, tapi bukan karena benci. Tuhan marah itu untuk kita memperbaiki sikap. Yesus juga seperti itu. Dia pernah marah murid-muridnya. Sampai-sampai banyak yang meninggalkan Yesus. Tetapi Petrus tidak. Lalu kepada Petrus dan kepada beberapa orang Yesus bilang apa? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Petrus bilang, kemana lagi kami harus pergi Tuhan? Konkretnya, Bapak Ibu, kalau Anda memarahi anak untuk mengajarkan dia jadi baik, Anda jangan berpikir Anda berdosa. Tidak, itu baik. Yang penting motivasi dan tujuannya baik. Guru-guru zaman dulu kelihatan sangat keras mendidik, tapi banyak mencetak manusia berkualitas. Tapi zaman sekarang, guru takut lagi untuk keras karena undang-undang melarang, atau orang tua juga menuntut. Ya, lihat juga hasilnya. Anda kerepotan sendiri di rumah kan, susahnya menasihati anak zaman now. Tapi sebagai orang tua Anda punya tugas mengajar dan mendidik. Jangan cuci tangan.
Kalau mau besoknya mereka jadi baik. Sama dengan pastor adalah bapak semua domba di setiap paroki. Kalau Anda buat salah dan tidak becus, saya punya hak dan wewenang untuk menegur dan menasihati. Bukan karena benci, tapi supaya Anda segera memperbaiki sikap dalam hidup beriman dan menggereja. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, satu saja kunci kesuksesan dalam hidup, Anda taat dan setia pada aturan dan ajaran yang ada. Jadi kunci kesuksesan, Anda harus taat dan menuruti aturan yang ada. Anda masuk polisi, harus ikut aturan polisi. Anda masuk tentara, harus dididik dengan gaya tentara. Anda jadi imam, harus dididik dengan gaya imam. Anda jadi Katolik, dididik dengan ajaran Katolik. Jangan bawa ajaran lain yang tidak jelas di gereja Katolik, dan ketika Anda dikoreksi dan dikritik, Anda lalu berpikir, oh Romo ini. Bukan. Pastor punya tugas menjaga kewibawaan gereja, memelihara ajaran dan tradisi gereja. Karena itulah identitas gereja Katolik. Kita tidak bisa protes sembarang, kita tidak bisa buat sembarang. Harus ikut garis komando dan aturan main gereja Katolik. Saya pikir Tuhan sudah berbicara bagaimana artinya menjadi pribadi yang taat dan setia kepada ajaran. Jauh lebih penting daripada Anda berdoa banyak. Dalam satu kesempatan Yesus bilang apa? Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi orang yang taat kepada ajaran Tuhan dan melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.